Dalam waktu berdekatan terbongkar kebejatan oknum 3 kiai di Indonesia yang terseret kasus pelecehan seksual. 2 kasus bahkan terjadi di Jawa Tengah, yakni di Jepara dan Pati. Sementara 1 kasus lagi terjadi di Mesuji, Lampung. Ketiga kasus kekerasan seksual yang dilakukan tokoh agama itu terkuak di dalam waktu berdekatan di akhir bulan April dan awal Mei 2026. Bahkan di Lampung, aksi bejat pemimpin pondok pesantren Nurul Jadid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kabupaten Mesuji, Lampung, membuat warga geram hingga membakar pondok pesantren pada Jumat 8 Mei malam hari. Ratusan warga membakar pondok pesantren lantaran diduga pengasuh pondok inisial MFS telah melakukan pelecehan terhadap belasan santriwatinya sejak tahun 2025 lalu. Puncak kemarahan warga muncul karena MFS dianggap mengabaikan kesepakatan untuk meninggalkan wilayah tersebut setelah kasus hukumnya dinilai bersifat berlarut-larut. Selain di Lampung, kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan kiai dan terkatung-katung juga terjadi di Pati, Jawa Tengah. Terduga pelaku merupakan pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Ndoro Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah bernama Asari berusia 51 tahun. Di muat tribun, di balik jubah kepemimpinannya, Asari diduga menggunakan doktrin agama dan ancaman spiritual untuk mencabuli para santriwatinya. Salah satu orang tua korban membeberkan siasat licik yang digunakan pelaku untuk membungkam para santri agar menuruti nafsu bejatnya sejak tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan pengakuan anaknya dan para santri lain, pelaku menanamkan rasa takut yang luar biasa melalui doktrin ketaatan buta. Korban dipaksa percaya bahwa menolak kemauan pelaku adalah dosa besar. Selain di Pati, kasus Kiai Cabul juga terjadi di Jepara, Jawa Tengah. Polisi menangkap Kiai Abi Jamroh, pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan tokoh agama di Jepara itu menjadi sorotan setelah Abi Jamroh ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap santriwatinya sendiri. Kasus ini mencuat setelah seorang santriwati inisial M berusia 19 tahun melapor melalui keluarganya ke Polres Jepara pada November 2025. Korban mengaku mengalami tindak asusila berulang selama berada di lingkungan pondok pesantren. Dari informasi yang dihimpun, Abi Jamroh diduga menggunakan modus berkedok hubungan pernikahan. Korban disebut diberi secari kertas bertuliskan ijab kabul berbahasa Arab tanpa kehadiran wali maupun saksi. Tak hanya itu, korban juga disebut menerima uang Rp100.000 yang diklaim sebagai mahar. Dugaan mengungkapkan pertama kali terjadi pada 27 April 2025 di salah satu ruangan pondok pesantren. Setelah itu tindakan serupa disebut terus berulang hingga 24 Juli 2025. Penyidik menduga perbuatan tersebut terjadi puluhan kali selama korban masih berada di bawah pengaruh tersangka di lingkungan pondok pesantren.